Halo dan selamat datang kembali di 100% Info. Dalam video ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan ponsel mana yang lebih baik, Redmi A3 atau Redmi 13C. Mari kita mulai. Sekarang untuk tujuan video ini kita akan menggunakan dua situs. Yang pertama adalah GSM Arena dan yang kedua adalah versus.com. Tapi kita akan mulai dengan yang pertama karena di sini kita bisa melihat perbandingan yang cukup jelas antara kedua ponsel ini dan kita juga bisa langsung melihat perbedaannya saja, bukan semuanya. Jadi ini akan lebih jelas untuk kalian semua. Baiklah, mari kita mulai dengan tanggal peluncurannya. Seperti yang bisa kalian lihat, kedua ponsel ini sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda karena A3 hanya lebih baru sekitar 4 bulan saja kalau saya hitung sekarang 4-5 bulan yang sebenarnya bukan perbedaan yang besar dan kalian akan segera tahu alasannya. Sekarang mari kita lanjut ke bagian bodi dan layar. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, Redmi A3 sedikit lebih kecil dibandingkan Redmi 13C dan juga sedikit lebih tebal yang menurut saya cukup disayangkan. Bobotnya juga sedikit lebih berat. Seperti yang bisa kalian lihat, perbedaannya sebenarnya tidak terlalu besar. Saya rasa kalian bahkan tidak akan menyadari perbedaannya. Kita bisa membandingkan ukurannya dengan jelas, di mana A3 memiliki lebar 6,71 inci, sedangkan 13C lebarnya 6,74 inci. Namun rasio layar ke bodi sedikit lebih tinggi, yaitu 83,7% untuk 13C dan 82,9% untuk A3. Namun yang menarik adalah 13C memiliki kerapatan pixel per inci yang sedikit lebih rendah dibandingkan A3, di mana A3 memiliki 50 pixel lebih banyak pada tingginya. Sekali lagi saya rasa kalian tidak akan benar-benar melihat perbedaan pixel ini meskipun hal ini patut dicatat. Baiklah, kita lanjut ke bawah, kita sampai pada bagian platform, dan seperti yang bisa kalian lihat, A3 memiliki keunggulan dengan Android 14, sedangkan Redmi 13C masih menggunakan Android 13. Perbedaan antara keduanya sebenarnya tidak terlalu besar, tapi jika kamu tipe orang yang suka sistem versi terbaru, mungkin A3 lebih cocok untukmu. Namun sekarang kita masuk ke bagian di mana 13C justru unggul dalam persaingan ini. Yang pertama adalah soal memori, dan seperti yang bisa kalian lihat, opsi termurah untuk 13C adalah 128GB memori dengan 4GB RAM, sedangkan versi termurah dari A3 hanya 64GB dengan 2GB RAM yang benar-benar sangat kecil. Saya rasa saya bahkan tidak perlu memberitahu kalian bahwa 2GB RAM untuk software, aplikasi, dan segala sesuatu di zaman sekarang itu jelas-jelas tidak cukup. Dan yang kedua, coba lihat perbedaan pada kameranya. Meskipun harganya tidak jauh lebih mahal, 13C memiliki kamera 50 megapiksel dan bahkan punya dua lensa, sedangkan A3 hanya punya satu modul dan itu pun hanya 8 megapiksel. Jadi kalau kamu tipe orang yang suka banget foto-foto dan kamu hanya punya dua pilihan ponsel ini, 13C jelas jauh lebih baik. Dan terakhir, jika kita scroll ke bawah di sini, kita akan melihat fitur-fitur lainnya. Untuk komunikasi dan port, satu-satunya perbedaan adalah A3 yang lebih baru punya Bluetooth versi sedikit lebih baru, meskipun perbedaan antara 5.3 dan 5.4 sebenarnya tidak terlalu signifikan. Baterainya juga sama, tapi dibuat dengan cara yang berbeda. Namun, ponsel ini mendukung pengisian daya yang lebih cepat, jadi itu juga perlu dipertimbangkan. Dan jika kita beralih dari GSM Arena ke Versus, kita akan melihat bahwa 13C yang menang, dan ini terutama karena RAM yang lebih besar, memori yang lebih besar, serta kamera yang lebih baik. Kita bahkan bisa melihat kekurangan utama dari 13C di sini. Jadi ponsel ini memiliki 2GB RAM lebih banyak, 6,6 megapiksel lebih tinggi yang sejujurnya luar biasa dan hampir 2 kali lipat kapasitas penyimpanannya. Dan saya tidak bisa tidak setuju dengan itu karena saya juga melihat dan berpikir bahwa 13C memang lebih baik daripada A3 meskipun usianya sedikit lebih tua. Setidaknya ponsel ini sedikit lebih tua dibandingkan A3 yang baru. Baiklah, itu saja untuk video kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.